yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami, yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Meteraikanlah kepada kami kasih-Mu yang besar, sama seperti Engkau telah membebaskan umat-Mu dari kesesatan. Sekalipun penuh dengan dosa, belas kasihan-Mu melebihi di atas segala-galanya. Nyatakanlah itu di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu mencintai yang baik dan memutus mata rantai dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi penuh kesusahan, pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia. Terhadap yang kekurangan dan yang berkesusahan, berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami,
untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami hanya kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perjamuan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan
hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Rama Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus, Ibu Bapak Jemaat,
Salam dalam nama Tuhan kita, kebahagiaan yang luar biasa dan besar dalam minggu ini, minggu yang mempersekutukan kita dalam penyampaian khotbah firman Tuhan. Dan untuk itulah saya mengajak saudara-saudara kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan khotbah dalam minggu peringatan turunnya Roh Kudus hari ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangan kanannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, peristiwa perayaan Pentakoste tidak hanya dijelaskan dalam Perjanjian Baru sesungguhnya, namun secara detail dalam Perjanjian Lama, penjelasan dan pemahaman maupun metode perayaan Pentakosta telah dijelaskan secara luas. Pemahaman dan pengertian tentang Pentakosta dalam Perjanjian Lama merupakan perayaan pengucapan syukur atas panen gandum, di mana pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Sebab itu hari raya Pentakosta juga dikenal dengan nama hari raya 7 minggu bagi mereka yang meyakini dan juga yang percaya akan makna daripada sebuah persekutuan peringatan. Makna Pentakosta dalam tradisi Perjanjian Lama mengandung 2 makna. Pertama, mengenang pemberian hukum Taurat Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, yang mengatur dan menjaga menata hubungan Tuhan dan umatnya. Demikian juga sebaliknya, hukum Taurat menata hubungan antara umat Tuhan dengan Allah sebagai pemilik umat tersebut. Makna yang kedua akan peringatan Pentakosta dalam tradisi Perjanjian Lama adalah pengucapan syukur atas panen yang mereka dapatkan dari tanah mereka sendiri, bukan lagi panen yang terjadi di tanah bangsa lain. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, peringatan Pentakosta berarti hari ke-50, di mana hari ke-50 adalah karena peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, ia masih bersama-sama dengan para murid selama 40 hari. Tepat hari yang ke-40, lalu Yesus naik ke surga, dan 10 hari kemudian maka terjadilah proses turunnya Roh Kudus kepada para murid dalam berupa lidah api. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta adalah sebuah peristiwa yang menunjuk kepada turunnya Roh Kudus dalam berupa lidah api kepada para murid. Pada hari itu tetap pada hari Pentakosta, sesuai dengan budaya Yahudi,
dalam perjanjian lama, sebagaimana juga telah saya jelaskan dalam pendahuluan akan khotbah ini, merupakan sebuah perenungan dan peringatan akan hadirnya kuasa Yesus Kristus lewat Roh-Nya, Roh Kudus, mempersatukan orang-orang yang percaya yang kala itu sedang berkumpul dari berbagai lini perantauan bersama-sama memanjatkan ucapan syukur atas penyertaan dan kasih Tuhan, dan terlebih-lebih juga mengingat bagaimana Allah membebaskan, memerdekakan umat pilihan Tuhan. Atas peristiwa turunnya Roh Kudus, maka banyak orang yang mendengarkan kabar baik, karena ada beberapa orang yang datang dari tempat lain bersaksi akan kebaikan Tuhan, akan kebesaran Tuhan, dikala mereka berkumpul dan bersama-sama di Yerusalem. Kita akan melihat ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, benang merah dan hubungan nyata dari nafas khotbah ini dengan makna arti dari perayaan Pentakosta. Pembebasan umat Israel adalah bukti nyata akan tindakan Tuhan yang tidak berkenan dan menginginkan umatnya selalu dalam penderitaan sehingga mereka dibebaskan. Itulah topik penting dari renungan khotbah minggu ini. Allah membebaskan umatnya. Allah sendirilah yang membebaskan umatnya. Di dalam tindakan Tuhan, umat Israel diikut sertakan melalui perbuatan Tuhan. Mereka digerakkan sehingga dengan sukarela berbuat menurut kehendak Tuhan, berbuat menurut perintahnya. Artinya peristiwa keluaran dari Mesir juga menyangkut suatu tindakan dari pemilik umat tersebut, yaitu Allah, yang selama ini dalam kondisi yang pasif, tetapi dengan turunnya kuasa Roh Tuhan mereka dibebaskan, sehingga kondisi kefasifan umat Israel kini dibebaskan menjadi umat yang aktif, umat yang aktif mensyukuri, umat yang aktif melihat dan merasakan kembali sebuah suasana dan situasi kehidupan yang telah dibebaskan. Selama ini mereka tidak mengalami hal yang demikian. Keaktifan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan mereka nikmati, tetapi keaktifan mereka di tanah perbudakan menjadikan mereka hanya sebagai penonton. Tetapi ketika Tuhan menuntut umat Israel dari perbudakan menuju kepada kemerdekaan, ada perubahan status, ada perubahan kondisi. Mereka digerakkan, mereka dituntun, dan mereka dipimpin dari kondisi yang stagnan kepada kondisi yang penuh dengan curahan berkat Tuhan. Umat Israel dengan sungguh-sungguh berangkat meninggalkan keterpurukan mereka. Umat Israel dengan sungguh-sungguh berangkat, dan Allah sendirilah yang memberangkatkan. Gereja juga lewat dimensi tindakan orang-orang yang percaya harus memperlihatkan perilaku dan harmoni hidup yang telah dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja diberangkatkan memperlihatkan kondisi hidup yang telah dikendalikan oleh Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Pembebasan itu tidak saja berarti meninggalkan tanah Mesir lalu pindah ke negeri lain, tetapi juga pindah keadaan, yaitu dari keadaan perbudakan atau penindasan kepada keadaan kemerdekaan. Melalui pembebasan inilah Allah memerdekakan umatnya. Namun kemerdekaan ini bukanlah sembarang kemerdekaan, melainkan kemerdekaan untuk mengabdi secara total kepada Tuhan. Itulah sejatinya kemerdekaan umat yang telah dibebaskan, umat yang telah dimerdekakan Tuhan. Kemerdekaan untuk mengabdi kepada Tuhan, mengabdi dalam artian
mempersembahkan totalitas kehidupannya, tunduk dan taat, dikendalikan, dipimpin, dan diberangkatkan Roh Tuhan setiap hari untuk memproduksi dan menghasilkan perbuatan baik. Maka dengan demikian orang-orang percaya dalam artian umat Israel kini dibebaskan, dan itulah gambaran gereja dewasa ini. Gereja yang telah merasakan kebebasan adalah gereja yang tidak pernah tertutup mulut rohaninya bersaksi akan kebesaran Tuhan. Orang Israel yang tadinya bimbang, gelisah dan takut terhadap kekuasaan orang Mesir, dengan tiba-tiba kepercayaan kepada Tuhan berubah dan menggantikan ketakutan tersebut. Situasi yang dunia selalu diwarnai ketakutan kepada orang-orang yang menindas, namun ketakutan yang kini sedang mewarnai kehidupan umat Israel adalah ketakutan kepada Tuhan, bukan lagi ketakutan kepada dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa keluaran ini akan menjadi pangkal kemerdekaan Israel, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, sekalipun di tengah-tengah perbudakan mereka kala itu, sama seperti yang kita hadapi dewasa ini. Tekanan dan kondisi kesusahan harus menjadi alat dan media bagi orang yang percaya dan gereja memperlihatkan kondisi kehidupannya yang telah dibebaskan oleh Tuhan, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tekanan penting dalam khotbah pada perayaan turunnya Roh Kudus dalam minggu ini, yaitu pembebasan sebagai topik dan kata penting dari sebuah persekutuan kita yang kudus dengan Tuhan. Kita dibebaskan bukan karya kita, tetapi kebebasan yang diterima adalah karya dan perbuatan Tuhan. Umat Tuhan menerimanya. Kita gereja, saya saudara, keluarga kita masing-masing menerima kebebasan, menerima kemerdekaan, dan itu nyata kita rasakan sebagai tindakan dan perbuatan Tuhan. Bersamaan dengan itu juga, saat ini kita banyak mengalami tekanan, banyak mengalami goncangan hidup, serta merindukan kebebasan dari goncangan dan kesusahan yang kita hadapi. Ingatlah saudara-saudara, penerimaan kita atas curahan Roh Kudus akan menuntun kita keluar dari kesusahan dan tekanan serta himpitan hidup yang kita rasakan hari ini. Seberapa kuat kita, daya energi dan kemampuan kita tidaklah cukup untuk menuntun kita keluar dari kesusahan dan tekanan yang kita hadapi. Tetapi sesungguhnya daya dan kekuatan Allah Tuhanlah yang akan menuntun dan memberangkatkan kita eksodus keluar dari tekanan himpitan hidup kepada sebuah kehidupan yang bebas. Bebas merasakan anugerah Tuhan, bebas bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah jauh dari perjalanan orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, gereja tidak akan pernah berhenti merasakan kesusahan. Ingat itu saudara-saudara. Orang yang percaya selama di dunia ini tidak akan pernah berhenti merasakan tekanan, namun tekanan itu akan menjadikan dia imun. Tekanan itu akan menjadikan dia kuat, dan tekanan itu akan menjadikan selalu terbuka bagi dia mengundang Roh Kudus menuntun dan membimbing hidupnya. Dan untuk itulah kita diingatkan agar senantiasa memohon dan meminta pertolongan dan tindakan Tuhan untuk memampukan gereja dan umat yang percaya mewujudkan tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 poin yang akan kita imani dan akan juga kita patrikan dalam kehidupan, dalam dimensi kehidupan rohani kita lewat perayaan turunnya Roh Kudus hari ini. Pertama, hiduplah menurut bisikan Roh
jangan menurut bisikan dunia ini. Hiduplah menurut bisikan roh, dalam artian karena kita sering mendengarkan bisikan yang mengganggu ketentraman kita. Itu saja bisa bisikan dari orang ketiga. Itu saja bisa bisikan dari orang lain yang tidak menginginkan ada kedamaian tercipta di dalam kehidupan kita. Roh bersih-bisikan itu tidak diinginkan Tuhan. Tetapi yang diinginkan Tuhan menguasai dan mengendalikan kehidupan orang yang percaya adalah lewat bisikan Roh Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus sebagai pembaharu hidup manusia. Kita selalu merindukan pembaharuan. Kita selalu merindukan dan selalu menambahkan hal-hal yang baru, kasih yang baru, suasana yang baru. Hakikat dari pembaharuan yang sesungguhnya tidaklah akan kita nikmati jika selalu orientasi kehidupan kita tertuju pada dunia ini. Tetapi pembaharuan hidup, pembaharuan sikap, pembaharuan tindakan, pembaharuan cara pikir, pola pikir, cara pandang akan nyata benar-benar mengalami sebuah transformasi jika benar-benar kita hidup dalam cengkraman, dalam pengendalian Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berikan keberanian untuk bersaksi. Kondisi yang kita hadapi saat ini menuntut orang yang percaya berani bersaksi. Dalam kondisi perut yang lapar, umat yang percaya harus berani bersaksi bahwa dia merasakan sebuah kondisi yang kenyang. Walaupun fisiknya tidak kenyang, tetapi dia merasakan sebuah kondisi hidup yang kenyang bukan karena makanan fisik, tetapi karena makanan rohani. Keberanian mengaku kita berbahagia sekalipun dalam tekanan. Keberanian mengaku kita punya kekuatan walaupun sesungguhnya kita sudah di tepi kondisi yang akan jatuh. Karena sesungguhnya kekuatan kita bersaksi, sikap dan rasa berani kita bersaksi merupakan suplemen makanan rohani. Makanan yang menjadikan kita tumbuh kuat. Makanan yang menjadikan kehidupan rohani kita memiliki vitalitas yang kuat, kemampuan yang kuat untuk menjawab tantangan kehidupan. Dan hal yang keempat, Roh Kudus menguatkan untuk bertahan dalam kesulitan. Bertahan dalam kesulitan tanpa kehilangan identitas. Bertahan dalam kesulitan tanpa harus menyangkal siapa Tuhan. Bertahan dalam kesulitan dengan memelihara hati sebagai sebuah berlian yang selalu dijaga, dirawat, dan tetap dihiasi, diperindah lewat kehidupan kita yang selalu harmonis dengan Tuhan. Perdengarkan seruanmu untuk Tuhan. Panggil kuasa Tuhan agar Dia membisikkan jalan keluar lewat Roh-Nya, Roh Kudus, agar kamu bisa keluar dari tekanan dan himpitan hidup yang kamu rasakan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat merayakan hari Pentakosta, memang sejatinya umat Kristen sudah seharusnya mengucapkan syukur atas kemurahan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang dan akan dan masih harus menghadapi kesusahan, menghadapi permasalahan yang mungkin muncul dari diri kita sendiri, tetapi itu juga muncul dari orang lain. Terkadang perbudakan tidak datang dari luar diri kita, tetapi perbudakan yang menjadikan kita jauh dari Tuhan muncul dari diri kita sendiri. Kondisi hidup yang berlimpah kadang-kadang memperbudak seseorang, tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tidak pernah bersama dengan Tuhan, tidak pernah bersaksi dengan Tuhan. Maka dengan demikian sesungguhnya penderitaan tidaklah selalu menjadi penghalang bagi seseorang untuk datang kepada Tuhan. Kondisi yang penuh dengan kekurangan,
tidak selamanya menjadi pembatas dan benteng yang menjadikan penghalang seseorang datang kepada Tuhan. Namun kelimpahan hidup, banyaknya harta milik yang dia miliki dalam dunia ini bisa juga mempermudah seseorang tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan dari ketakutan, dimerdekakan dari kemiskinan, dimerdekakan dari kebodohan. Pertanyaannya, apakah kita mau dibebaskan? Pribadi orang yang percaya adalah mereka yang selalu mendengungkan berita dan menyanyikan tentang kebebasan yang dia rasakan, yang dia dapatkan dari Tuhan. Kebebasan, kemerdekaan yang kita dapatkan sebenarnya bukan kebebasan dari rasa lapar, tetapi kebebasan dari keinginan dunia ini, hawa nafsu, ketidakmampuan menghadapi tantangan hidup, ketidakmampuan menghadapi keluar dari persoalan hidup. Itulah tantangan yang kita hadapi. Akan nyata jelas, umat yang percaya selalu merasakan curahan Roh Kudus. Dia akan hikmat hidup, dia akan selalu mengandalkan hikmat kuasa daripada Tuhan, sehingga dia boleh mengurai persoalan-persoalan dalam hidupnya tanpa harus kehilangan identitas, tanpa harus kehilangan jati diri. Lewat tindakan, ucapan, dan perbuatan seseorang akan nyata, dan orang lain akan menilai Roh Tuhan yang mengendalikan dia. Sebaliknya, ketika seseorang memperlihatkan corak dan tindakan hidup yang tidak terkendali, maka dengan mudah kita akan mengklaim dia dikendalikan oleh dunia ini. Karena dalam hidupnya nyata pencideraan, karena dalam hidupnya nyata perselisihan, karena dalam hidupnya nyata percampuran hawa nafsu, keinginan duniawi. Hukum Tuhan yang sesungguhnya, jikalau kasih yang Tuhan nyatakan melekat dan terpatri di dalam hati, pikiran, dan perbuatan seseorang. Roh Kudus merupakan Allah sendiri, itu tidak bisa kita pisahkan. Di mana berwujud nyataan dari kehadiran dan kegiatan Allah dalam kehidupan kita, yaitu tuntunan Roh Kudus. Kalau tanganmu melakukan perbuatan yang baik, itulah berwujud nyataan Tuhan Allah hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu selalu memperlihatkan corak kehidupan yang dikendalikan dengan kedamaian, itulah berwujud nyataan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita lewat karya Roh Kudus. Allah bukan hanya menuntun kita dari atas, dari samping, dari belakang, tetapi juga Allah mengendalikan kita dari dalam hati, dari lubuk hati. Kita dikendalikan dari luar kehidupan kita, dan Allah juga menuntun kita dari dalam hati kita, sehingga kata hati yang paling dalam tidak pernah bohong. Kata hati yang paling dalam selalu jujur, karena ia benar-benar dikendalikan, dituntun oleh Roh Tuhan. Namun ada kalanya kata hati kita yang paling dalam selalu dikalahkan oleh pikiran kita, di mana pikiran ini kadang-kadang berorientasi pada dunia ini, sehingga pikiran mengalahkan kata hati. Yang baik kita katakan tidak baik, namun kata hati menuntun seseorang. Kata hati akan menuntun setiap orang yang percaya bersaksi, sama seperti hidup pujian, aku memuji Engkau Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berhenti berkarya atas kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang selalu menuntun, biarkanlah dia bekerja di dalam hatimu. Roh Kudus yang selalu menuntun dan menawarkan kedamaian, biarkan dia yang mengendalikan setiap aktivitas hidupmu. Biarkan dia yang membebaskan engkau dari kecemasan. Biarkan dia juga yang membebaskan engkau dari ketakutanmu, dari rasa yang penuh dengan tekanan dan kondisi kehidupan yang beragam, sehingga kita kadang-kadang bingung. Pertolongan dari siapakah akan kita
bisa respon. Pertolongan dari dunia awalnya kadang-kala memberi kesempatan dan harapan, tetapi pada akhirnya tidaklah demikian. Karena pertolongan yang sejati hanya bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus, jurang antara manusia yang percaya dengan Allah kini direkatkan kembali. Kita diminta Tuhan tidak hanya memutus mata rantai filsafat, tetapi sejatinya Tuhan menuntut dan meminta kita memutus mata rantai dosa. Memutus mata rantai dosa dalam artian tidak akan pernah perjalanan kehidupan kita tanpa kendali dan kuasa penyertaan Tuhan. Roh Kudus akan bekerja bagi orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Roh Kudus akan mengendalikan setiap tindakan orang-orang yang mau dikendalikan oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh dunia ini. Roh Tuhan akan menuntun perjalanan setiap orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Tuhan hari ini menetapkan jalan yang akan kita tuju. Dan tidak ada perjalanan yang sampai pada tujuan yang akan kita tuju jika bukan Tuhan yang menuntun. Apa yang kamu cita-citakan dalam hidup ini, terbebas dari kemiskinan, terbebas dari kebodohan, merupakan visi yang akan kita tuju. Tidak akan mungkin kita capai jika bukan Tuhan yang menuntun. Jika bukan Tuhan yang mendampingi, jika bukan Tuhan yang senantiasa membentengi kehidupan, karena ada upaya lain menggagalkan kita menjadi pribadi yang sukses. Ada upaya dan kekuatan dari pihak lain yang menggagalkan kita menjadi pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, pribadi yang sangat begitu intim dengan Tuhan, pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Ada kekuatan lain yang tidak menginginkan hal demikian nyata di dalam kehidupan. Tetapi bagi kita, Tuhan menjanjikan roh penghibur, roh yang akan selalu mengingatkan tindakan dan perbuatan manakah yang harus kita perbuat dalam kehidupan ini. Dengan demikian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan kita. Kita butuh dikagumi, kita butuh dicintai, kita butuh dipelihara, dijaga, disembuhkan, dipulihkan, dikasihi, dan yang terpenting sesungguhnya dari apa yang kita butuhkan, satu yang hal kita perlukan, kita butuh penolong. Karena tidak semua orang tampil sebagai penolong dalam kehidupan kita. Tidak mungkin semua orang yang dekat dengan kita, di sekitar dan di lingkungan kita, yang tampil dan bertindak sebagai penolong, dan bahkan juga sebagai penolong dan penolong. Tetapi Roh Tuhan akan bertindak menolong. Yesuslah yang menolong kita lewat Roh-Nya Roh Kudus. Kita disambut, kita ditolong, dan kita dirangkul, dan kita pun dibimbing, dihibur, dibesarkan dan diarahkan, dan topangan diberikan lewat iman kepercayaan yang ditubuhkan di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun ketahuilah, apapun yang kita miliki dalam dunia ini, sekalipun hidup yang penuh dengan limpahan, kalau tidak kita capai dengan cara yang Tuhan kehendaki, tidak akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan, tetapi akan menghantarkan kepada kematian. Namun sebaliknya, sekecil apapun yang kita dapatkan dalam dunia ini, sekecil apapun yang kita nikmati dalam dunia ini, kita dapatkan dan kita nikmati lewat tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang luar biasa, akan menghantarkan kita kepada kebebasan. Lewat penyertaan Tuhan kita dibebaskan, lewat penyertaan dan tuntunan Tuhan kita dihibur, kita diingatkan, dan kita juga dibimbing untuk melakukan hal yang baik. Amin. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat,
kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus yang telah menebus dan yang telah juga mempersekutukan kami seluruh jemaat-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Nyatakanlah juga kehendak-Mu yang kudus terjadi atas kehidupan kami, sebagaimana Tuhan membebaskan umat-Mu Israel. Demikian juga pengharapan lewat iman kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami. Engkau bertindak membebaskan kami umat dari keterbelengguan, kesusahan yang kami hadapi, membebaskan kami dari pandemi, membebaskan kami dari kemiskinan, dari kebodohan, dan juga membebaskan serta memerdekakan kami dari sakit penyakit. Karuniakanlah ya Tuhan Roh Kudus berkarya di dalam hati kami, di dalam seluruh jemaat, supaya nyata kemuliaan-Mu di dalam seluruh aras dan arah kehidupan kami jemaat-Mu di tengah-tengah gereja. Bantu dan pulihkanlah ya Tuhan seluruh kesusahan yang kami hadapi dengan hidup yang Tuhan telah bebaskan dan Tuhan telah merdekakan. Tumbuhkanlah juga di dalam hati kami kemauan untuk tidak pernah jemu-jemunya berbuat baik sesuai dengan kehendak, memuliakan dan mengikuti di waktu susah dan suka. Kami yakin dan percaya tangan pengasihan Tuhan adalah tangan yang tidak pernah berhenti melingkupi kami, menyertai, menguatkan, dan memberkati kami. Terimalah ya Tuhan doa kami melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita merespon firman Tuhan. Kita kumandangkan pujian baginya, sembari kita mempersembahkan persembahan yang kudus. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janji-Nya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling memilih, tetapi hiduplah oleh Roh dengan
membuahkan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia ini kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan aman. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang-orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin
bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.